Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, monggo kita wiwiti, kita bika kajian kita enjang menika kanthi ndedonga sarengan. Mugi-mugi Allah paring ridho saha ilmu ingkang manfaat dhateng kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang telah kita sampaikan kemarin, pagi hari ini kita akan bersama-sama memahami dan belajar tentang tanda atau alamat atau indikator diterimanya suatu ibadah. Jadi kita memang tidak bisa memastikan apakah ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Tetapi kita bisa melihat tanda-tandanipun. Kita bisa melihat indikatornya berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan kepada kita melalui para ulama. Nah, harapannya Bapak Ibu, tentu kita semua kepengen ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang tidak ingin ibadahnya diterima, tidak diterima. Pasti semua kepengen diterima. Kecuali jika ibadahnya tidak ikhlas, itu tidak diterima, tidak apa-apa, barangkali tidak menjadi perhitungan itu. Tapi bagi orang yang ikhlas beribadah, pasti sangat berharap, sangat ingin ibadahnya diterima. Bahkan Bapak Ibu, para ulama salaf dahulu, mereka lebih mengutamakan rasa takut apabila amalnya tidak diterima dibandingkan dengan amalnya itu sendiri. Kalau baleni ya. Jadi para ulama rumiyin nika langkung ajrih, langkung kuwatir ya, apabila ibadahnya tidak diterima, apabila amalnya tidak diterima dibandingkan dengan amalnya itu sendiri. Jadi adanya kekhawatiran ini lebih dikhawatirkan, lebih ditakuti. Kalau beramalnya barangkali mudah, tetapi menjadikan amal atau ibadah kita diterima, ini perlu perjuangan, perlu keseriusan, sehingga khawatir betul kalau sampai tidak diterima. Termasuk ibadah kita tentu Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini kita berharap betul semua ibadah yang kita lakukan, puasa kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, tadarus kita, maupun amal-amal soleh yang lain diterima oleh Allah. Demikian juga nanti pasca Ramadan. Nah, sekarang kita coba melihat, memahami seperti apa tandanya ketika ibadah itu diterima. Di sini dijelaskan min alamati qabulil ibadah. Jadi di antara tanda diterimanya suatu ibadah itu dijelaskan di sini ada 3 Bapak Ibu. Monggo kita pahami alon-alon ya. Pelan-pelan kita pahami. Yang pertama, atau fiku lil ilmi an-nafi'i wal amali shalih. Jadi at-taufiqu lil ilmin nafi' wal amali shalih.
Jadi yang pertama adalah mendapatkan petunjuk untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Ini yang pertama. Jadi tanda bahwa ibadah kita itu insya Allah diterima oleh Allah ketika kita mendapatkan petunjuk untuk memperoleh ilmu ya, dan beramal soleh. Jadi ilmu dan hidayah itu dekat Bapak Ibu. Jadi ilmu dengan hidayah itu dekat. Walaupun tidak semua orang yang berilmu kemudian mendapatkan hidayah. Tetapi ilmu dengan hidayah itu dekat. Bahkan Nabi menggambarkan ilmu dan hidayah itu seperti air hujan yang jatuh di bumi, kadang turun di tanah yang subur, yang empuk, ya, yang lembut sehingga cepat mudah tumbuh-tumbuhan. Namun kadangkala turun di tanah yang kering, ya, bisa menampung air, bermanfaat untuk manusia, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, nyirami dan sebagainya. Tetapi dia sendiri tidak mendapatkan manfaatnya. Dan kadangkala jatuh di tanah yang berbatu, tidak bisa menyerap air, langsung bablas banyune niku. Nah, ini gambarannya seperti itu. Jadi hati manusia ketika menerima ilmu, menerima hidayah itu seperti itu. Ada yang dengan mudahnya ketika Allah tunjukkan dikasih napa nggih kode sanepa mawon wis paham itu. Mun ada orang yang harus dijelaske dengan sejelas-jelasnya. Ana sing dijelaske mawon tetep ngeyel nggih wonten. Nah, itu kondisi kita. Nah, jamaah sekalian, ketika Allah menerima ibadah seseorang maka Allah akan memberikan taufik. Jadi dimudahkan oleh Allah. Untuk apa? Jadi untuk lil ilmin nafi' wal amalus sholih. Jadi untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Monggo kita rawaskan. Ini yang pertama, ketika Allah menerima ibadah kita, insya Allah kita akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berarti seneng sinau, seneng ngaos dan sebagainya. Nah, ilmu itu kalau bermanfaat kemudian pasti diikuti dengan amal soleh. Dan ketika Allah menerima ibadah seseorang, kita akan dimudahkan untuk beramal soleh, Bapak Ibu. Ini yang pertama, alamatnya itu, indikatornya. Nah, monggo kita rasakan masing-masing. Apakah kita sudah merasakan hal seperti itu atau belum? Jadi dijelaskan di sini, sebagaimana firman Allah, waladzinah tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Jadi sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan atas ketakwaannya. Jadi memberikan balasan ketakwaan. Jadi ketika Allah memberikan petunjuk kepada orang dan orang itu menerima petunjuk, kemudian Allah akan menambah petunjuknya dan Allah memberikan balasan. Ada dua balasan yang akan diterima oleh orang-orang seperti ini, yaitu ilmu yang bermanfaat wal amalus soleh, dan amal soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak-Ibu jamaah sekalian, tayasurul umur. Jadi
ketika ibadah kita diterima, maka tayasurul umur, akan dimudahkan dalam urusan-urusannya. Jadi urusan-urusan kita dimudahkan insyaallah Bapak Ibu. Qala ta'ala fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Jadi sebagaimana firman Allah, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Dijelaskan di sini, yaitu kami mudahkan urusannya dan kami jadikan mudah baginya untuk melakukan setiap kebaikan. Jadi orang yang diterima ibadahnya itu dimudahkan urusannya, kemudian dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan. Maka Nabi juga mengajarkan satu doa yang kita semua hafal nih Bapak Ibu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dia Allah mengajarkan doa agar kita ditunjukkan yang benar itu tampak benar, dan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya, dan ditunjukkan yang salah tampak salah, dan diberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Karena apa Bapak Ibu? Ada orang yang tahu bahwa itu benar, itu halal, itu hak, tapi tidak punya kemampuan melaksanakan. Maka perlu mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, kemudahan. Sementara orang lain ada yang tahu bahwa itu salah, tetapi tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk meninggalkan, untuk menghindarinya. Nah, maka orang yang ibadahnya diterima, insya Allah dia akan dimudahkan urusan-urusannya. Jadi dimudahkan urusan-urusannya, kemudian dimudahkan melakukan kebaikan, dan dimudahkan meninggalkan keburukan. Ini yang kedua, ini monggo sekali lagi untuk kemudian kita renungkan. Setiap hari kita punya urusan, setiap hari kita punya masalah. Dan sesungguhnya hidup kita itu ya berpindah dari satu masalah ke masalah berikutnya, dari satu takdir ke takdir berikutnya, dan itu semuanya berpotensi masalah. Bagi kita Bapak Ibu, yang kita upayakan sungguhnya bukan kita memohon untuk terhindar dari masalah, karena ini sesuatu yang mustahil. Kita pasti menghadapi masalah. Yang kita mohonkan kepada Allah adalah dimudahkan dalam menghadapi masalah. Jadi walaupun masalah mungkin orang lain memandang masalahnya beratnya luar biasa, tapi ternyata YBS yang bersangkutan itu menghadapinya dengan tenang. Dia menghadapinya ya tidak seperti yang dibayangkan oleh orang lain. Karena apa? Dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah. Maka orang yang diterima ibadahnya itu kemudian pasti hidupnya menjadi nyaman, hidupnya menjadi tentram, bahagia, dan dia bisa menikmati kehidupannya itu dengan baik untuk selalu melakukan kebaikan. Jadi dimudahkan urusannya, dimudahkan melakukan kebaikan, dan dimudahkan meninggalkan keburukan. Nah, sekali lagi monggo kita rasakan. Saya sendiri merasakan mungkin masih sering berat meninggalkan maksiat, berat meninggalkan keburukan.
Kalau yang terjadi seperti itu, ya kita kembalikan saja, berarti Allah tidak memberikan kemudahan. Allah belum memberikan kemudahan. Nah, ini menjadi tanda bahwa ibadah kita selama ini mungkin belum seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ibadah kita belum diterima. Maka kemudian kita berbenah untuk memperbaiki ibadah kita. Yang ketiga, sama sekalian, wujudu insyirahin fi sadri waladatin ba'dal faraghi minal ibadah. Jadi yang ketiga, orang yang diterima ibadahnya, tandanya adalah adanya kelapangan di dalam dada dan merasakan kenikmatan setelah beribadah. Tak ulang ya. Jadi adanya kelapangan di dalam dada. Maknanya napa niku Pak Bu? Lega, ora sumpek nggih. Nggih los. Pokoke nggih penak plong. Itu ya. Seperti permen bolong rasa plong ya. Jadi itu dalam dadanya itu mboten sesek, walaupun masalah banyak, tapi dimudahkan oleh Allah. Dan kemudian yang penting ini Bapak Ibu, setelah melakukan ibadah itu ada kenikmatan. Nah, ini kita sendiri yang bisa merasakan. Setelah kita melakukan ibadah, sekali lagi ibadah dalam pengertian yang luas sebenarnya, mboten namung salat, puasa, zakat, haji, bukan. Dia semua kebaikan yang kita lakukan dengan nama Allah, apakah kemudian kita merasakan puas, bahagia atau tidak? Kalau kita merasakan senang, puas, ya, puas bukan bangga, bukan ujub, ya, tapi kita benar-benar dalam hati kita, di dada kita merasakan yaitu rasane plong, seneng, ya, tentrem itu. Itu menjadi indikator diterimanya ibadah kita. Karena apa? Karena yang seperti itu pasti dilakukan dengan ikhlas. Lillahi ta'ala. Gitu. Tidak mungkin kita bisa merasakan kemudian seneng, bahagia kalau tidak ikhlas, Pak Bu. Walaupun sendiri tidak ada orang yang tahu, kemudian seneng. Justru yang menjadi pertanyaan, le seneng mengenai ono wong itu, jadi masalah. Berarti ini karena Allah atau karena wong liya niku wae. Atau karena orang, karena manusia. Mari kita rasakan masing-masing. Setelah kita sholat, setelah kita ngaji, setelah kita mungkin membantu orang lain, setelah kita melakukan kebaikan apapun terhadap orang lain, apakah kemudian kita merasa senang, merasa puas, bahagia atau tidak? Rasanya malah getun misalnya, berarti itu tanda bahwa ibadah kita tidak diterima. Karena pasti tidak ikhlas yang begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ikhlas, maka itu menjadi syarat diterimanya ibadah itu. Di samping mutabaah, di samping mengikuti sunnah Rasul, harus ikhlas. Keikhlasan akan menjamin kualitas ibadah kita. Jadi ketika ikhlas, insya Allah ibadah kita kualitasnya bagus. Di samping kualitas kemudian menjamin apa? Keberlangsunganipun, menjamin istiqomahnya. Jadi kalau kita ikhlas, insya Allah kita selesaikan Ramadan ini dengan baik, dengan sempurna. Kita tidak ingin ada masalah dengan Ramadan kita. Bahkan nanti kita lanjutkan setelah Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dasarnya apa? Bahwa orang yang
diterima ibadahnya itu kemudian tenang, kemudian senang, kemudian bahagia. Yaitu firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan di hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dengan beribadah. Jadi orang yang beriman itu kalau pengen tentram, pengen bahagia itu dengan apa Bapak Ibu? Dengan mengingat Allah, dengan ibadah itu. Jadi bukan kemudian dengan pergi ke pucuk gunung, ya, pergi ke tengah segara, ya. Bukan. Ya. Tapi dengan ibadah itu kemudian menjadikan tentram. Bukan berarti tidak boleh rekreasi loh, ya. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya akan diberikan oleh Allah justru dengan ibadah itu. Karena kalau kebahagiaan yang kita kejar dengan hal-hal yang bersifat sementara, sesaat itu, ya hanya sementara saja. Pengen bahagia dengan cara makan di tempat yang tercemar misalnya, terkenal. Ya hanya sebentar itu aja. Barangkali kebahagiaan itu hilang ketika membayar. Bareng bayar kok. Oke, wis ra sida bahagia nih mungkin. Kalau nanti cerita gini ya, pas Jakarta sebelum Ramadan dulu diajak makan teman di rumah makan Padang ceritanya. Kanca kula pesen ndas kakap. Jan ming ndas niku ra mboten nonton dagingnya to, Pak Bu. Sing bayar kula. Pas bayar notane ndase tok niku 199.000. Niku tambah ngombene tambah napane segone komplit 227. Wong loro meng endas kakap. Ajeng bahagia keng pundi nek ngono niku. Dadi beramal bukan bahagia niku, malah nelongso nggih. Beramal iso berbuat untuk orang lain yang ora sida bahagia wong ora ikhlas nih. Ame ngendas 200.000 kurang 1.000 niku ora ya. Iki pikir wah nang omah iki nggo wong 100 cukup. Kebahagiaan yang dikejar itu banyak yang seperti itu. Di pusat-pusat perbelanjaan, di rumah-rumah makan sekarang. Orang begitu luar biasa mengarep ngombe kopi ndak tekan pucuk Kulon Progo mriku misalnya. Ngoten le mriku ngepit niku Pak Bu. Le mriku ngepit. Ya Allah. Karo gedang goreng ngomongan niku. Sangat sementara kebahagiaannya. Sangat sementara. Maka monggo Bapak Ibu, kita cari kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu dengan ibadah. Dengan zikir. Jadi zikir ya ibadah itu. Ibadah bagian dari zikir kita ingat kita kepada Allah. Insyaallah itu lebih lama, tahan lama di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dan yang jelas orang perlu ragat, orang perlu ragat. Tapi kebahagiaannya sejati bukan semu ya, kebahagiaan sejati. Itu Bapak sekalian, 3 hal yang dijelaskan oleh para ulama yang menjadi indikator, menjadi titian ibadah kita itu diterima atau tidak. Sekali lagi sebelum kita akhiri kita ulang. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Saat ini pun bisa kita rasakan. Kemudian yang kedua, ketika kita dimudahkan dalam urusan-urusan kita. Dimudahkan urusan-urusan kita. Urusan apapun Bapak Ibu. Urusan karo anak, kali bojo, keluarga, tangga, urusan gawean, urusan sawah, pasar, kantor dan sebagainya. Dimudahkan urusan.
Dan yang ketiga, adanya kelapangan di dalam dada kita dan rasa senang, puas, bahagia setelah melakukan ibadah atau amal soleh. Monggo itu kita jadikan rujukan untuk mengoreksi ibadah kita masing-masing. Apakah kira-kira ibadah kita selama ini diterima atau belum? Kalau belum masuk pada kriteria itu, ya kita berusaha sampai kita benar-benar masuk kriteria itu. Ya. 3 hal itu ada dalam diri kita. Semangat menuntut ilmu yang bermanfaat, kemudian kita juga dimudahkan urusan kita, dan ada rasa senang, puas ketika kita melakukan amal soleh. Makaten Bapak Ibu sama sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.